Tetap bermain di tengah pandemi sangat penting bagi pertumbuhan motorik dan intelijensia anak. Lalu bagaimana menjaga dan menjamin anak-anak bermain dengan aman di tengah masa PSBB transisi ini? Sepanjang masa PSBB, kegiatan anak total dilakukan di rumah saja. Mulai dari belajar, latihan, praktek, hingga ujian dilakukan secara daring. Tujuannya untuk mengantisipasi penularan virus corona bila anak-anak berada di tempat ramai, termasuk sekolah. Bosan? Jelas itu dirasakan anak-anak yang biasanya bebas bermain bersama kawan-kawan. Lalu seperti apa menjaga anak agar tetap bisa aktif bermain, namun tetap aman? Sejumlah orang tua harus rajin berinovasi, menciptakan permainan seru untuk buah hati mereka. Tak harus mahal, menggunakan bahan bekas juga bisa, misalnya karton tak terpakai, bisa disulap menjadi board game, teka-teki, dan permainan lainnya yang sekaligus mengasah kecerdasan anak. Sesekali menemani anak jalan-jalan sore di sekitar rumah juga bisa dilakukan, termasuk bertegur sapa dengan tetangga yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, bercocok tanam juga bisa dipilih sebagai wahana buang penat dan kebosanan di tengah upaya menjaga jarak. Semua upaya ini dilakukan agar anak tetap bisa bermain dengan aman. Kalau aku sih biasanya bareng anak-anak ada kegiatan bareng-barengnya, misalnya main kartu bareng gitu, atau biasanya kadang kita juga kalau misalnya anak udah bosen di dalam rumah, kita muterin komplek, jalan pagi, nyamperin tetangga-tetangga. Kebetulan juga om sama tantenya sekomplek, oma opanya ada yang sekomplek juga, jadi paling muter nyamperin. Kadang mereka habis bikin apa bawain gitu ke oma opanya, atau yang paling mungkin buat kondisi sekarang ya kita nyamperin di depan rumah aja, say hi, udah gitu doang. Jadi cuman dari pagar ke pagar. Sama kebetulan emang sahabat-sahabatnya mereka itu bertiga sekomplek semua, jadi ya bisa cuman say hi doang paling gitu. Tepat membagi waktu belajar dan bermain bagi anak juga perlu dilakukan agar konsentrasi belajar tetap terjaga dengan suasana hati yang tetap riang gembira. Biarkan anak memilih permainan yang mereka suka selama permainan itu positif dan meningkatkan kemampuan eksplorasi potensi diri buah hati. Kalau belajar kebetulan kan emang jadwal sekolah dari rumahnya udah kita set di awal-awal tuh. Jadi pokoknya kita sesuaiin sih jadwalnya sama jadwal sekolah. Jadi selesai kalau pulang sekolah tuh jam 1 sama jam 2, pokoknya jam 1 udah selesai, jam 2 udah selesai, habis itu boleh free time. Mereka bilangnya free time berarti boleh main, mau nonton boleh, atau mau baca buku atau main yang lain, Lego segala macam, itu baru waktunya main. Namun, sebagian orang tua masih merasa khawatir mengizinkan sang anak bermain bersama teman-temannya di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Untuk mencegah interaksi yang tak terpantau, membatasi anak bermain aktif di halaman rumah bisa jadi pilihan. Pastikan juga gerbang selalu terkunci agar anak tidak berkontak langsung dengan orang lain. Kalau main ke rumah temen belum sih, sampai sekarang aku masih belum berani ngajak, pokoknya masuk ke dalam gitu, atau temennya main masuk ke dalam rumah, belum berani. Bermain menjadi proses penting bagi pertumbuhan anak karena mampu melatih kecerdasan, belajar mengontrol emosi dan menyelesaikan konflik. Namun sepanjang pandemi, sedapat mungkin jauhkan anak dari taman bermain, mainan bersama, dan peralatan olahraga. Menurut studi New England Journal of Medicine, virus corona dapat bertahan hidup di permukaan bahan untuk waktu yang lama. Di plastik misalnya, virus bertahan hingga 3 hari, sedangkan pada stainless steel dan kardus, virus bisa bertahan hingga 2 hari. Anak-anak juga perlu dilatih menjaga jarak fisik dengan orang lain dan memastikan mereka terbiasa tidak menyentuh wajah, terutama hidung, mulut, dan mata. Mengingat daya tahan tubuh anak masih rentan tertular virus, maka orang dewasa di sekitar anak juga harus selalu memantau jarak sosial anak. Putih Vanfudi, Bramantya, Jakarta.